Kalau bicara Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan rahmat, bulan ukhuwah, bulan silaturahmi, dan pastinya insya Allah menjadi bulan takwa dan bulan syurga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan sampai momentum yang tersisa ini kita sia-siakan. Setidaknya kita harus yakin bahwa Allah dengan kasih sayangnya memberikan ruang yang luas kepada kita untuk mendapatkan ampunan. Ada yang tidak punya dosa? Ada yang berani tunjuk tangan, Ustaz saya nggak punya dosa, ada? Makanya doa kita apa? Jangan lupa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri fa'fu anna kalau kita bersama-sama. Baik. Perjalanan hingga 20 hari ini apa yang dirasakan? Berpuasanya apa yang dirasakan Bapak Ibu sekalian? Lapar, dahaga, berkah, atau musibah? Jawabannya insya Allah berkah. Karena Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi jangan salah mengartikan barokah ya. Sebab orang mengatakan begini, Ustadz gimana berkah? Hidup dari dulu sampai sekian hari nggak berubah-berubah, begini-begini aja, kata orang Betawi ya. Berkah bukan di situ. Tetapi kalau kita meyakini bahwa dari hari ke hari kehidupan kita semakin baik, namanya ziyadatul khair fi kulli syai'. Di dalam hal apa? Satu, akidahnya makin kuat. Akidahnya keyakinan satu-satunya jalan keselamatan kita di dunia hingga akhirat adalah dengan mentauhidkan Allah. Tauhid yang lurus, hanya Allah yang kita ibadahi, itu namanya benar. Jadi nggak boleh punya keyakinan lain ya. Kan pernah ada ungkapan tuh, semua agama itu baik dan benar. Nah, kita tidak boleh itu. Agama yang baik dan benar hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kalau tauhid kita makin kuat kepada Islam, itu berkah yang pertama. Yang kedua, ibadahnya semakin meningkat, itu berkah yang kedua. Coba perhatikan suasana di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin ibadahnya lemah, lemas, lunglai, loyo. Di bulan Ramadan semangatnya tinggi, Masya Allah. Bukan cuma ibadah yang wajib saja, yang sunnah pun dilakukan. Contohnya sholat tarawih. Sholat tarawih ambil yang berapa rakaat? Yang 23 atau 11? Yang 23 benar. Yang 11 benar. Yang kurang benar? Nah, yang enggak tarawih itu. Saya tidak mengatakan tidak benar, kurang benar, ya. Sebab itu amalan sunnah. Tapi sunnah itu ingat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, kan ada dalilnya tuh. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Dan yang kita kejar sesungguhnya cintanya Allah, baru cintanya manusia. Sebab belum tentu dicintai manusia pasti dicintai Allah, belum tentu. Tapi kadang-kadang cinta Allah kita raih dibenci oleh manusia, dan itu tidak sedikit. Kalau ngomongin apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada orang bermaksiat kita cegah, marah nggak dia? Urusan apa sama ente? Dia lupa kalau musibah terjadi itu tidak ditimpakan pada pelaku yang zalim saja, tapi juga bisa menimpa semuanya. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah ditimpakan tidak hanya kepada pelaku yang zalim saja, tapi bisa menimpa semuanya. Jadi kalau ada maksiat, pekat,
penyakit masyarakat kita biarin di lingkungan kita, dampak buruknya juga bisa mengenai kita. Betul tidak? Nah, itu yang dimaksud. Maka ibadah harus ditingkatkan. Cinta Allah kita raih, baru cintanya manusia. Ustadz, kalau pengen dua-duanya gimana Ustadz? Dicintai Allah, dicintai manusia. Bisa. Dengan cara apa? Namanya zuhud. Ini kajiannya khusus tentang zuhud, tapi saya masukkanlah hari ini supaya kita dapat manfaat. Memang puasa juga ngelatih zuhud tuh. Makan minum diatur, betul nggak? Iya kan? Konsepnya berpikirnya akhirat, nggak dunia aja. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langkahkan kaki ke masjid, tidak sibuk dengan niaga dia. Kan begitu? Itu latihan zuhud. Nah, kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai manusia, harus jadi orang yang zuhud. Maksudnya tidak tertipu oleh perkara dunia. Jangan tertipu oleh perkara dunia. Sebab dunia nggak akan buat kita bahagia sepenuhnya. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, dunia bisa kita genggam. Itu ilmu zuhud tuh. Yang kedua, zuhud pada manusia, tidak silau kita dengan milik orang lain. Jadi kalau ada saudara kita dikasih anugerah Allah, kekayaan, jabatan, pangkat, kemudahan, kita tidak silau. Kita ikut bahagia, ikut senang gitu ya. Jangan sebaliknya, saudara kita diberi Allah kemudahan, kita yang kepanasan. Teman kita beli mobil, kita yang menggigil. Nah, itu persoalan tuh. Orang zuhud tidak demikian. Bahkan dia merasa bahagia kalau saudaranya dikasih anugerah Allah. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian diberi Allah keberkahan yang banyak. Amin. Jadi kalau ada saudara kita kaya, kita ikut senang. Ustadz, boleh nggak pengen seperti dia? Nah, kajian hari ini kita akan kupas nanti ini. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau pengen pindah nikmat. Ya Allah, miskinkan dia, kayain gue. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu namanya hasad yang buruk. Ya Allah, dia kaya, miskinkan dong. Aku pengen kaya. Nggak boleh itu. Tapi kalau kita pengen seperti dia, boleh. Supaya bermanfaat. Yang nggak boleh itu muncul keinginan pindah nikmat. Nah, itu nggak boleh tuh. Baik ya. Jadi supaya tidak lupa, berkah bagi seorang muslim, satu, kalau akidahnya makin kuat, keyakinannya Islam jalan keselamatan. Yang kedua, kalau ibadahnya semakin meningkat, berkah buat dia, apalagi di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir ini. Kemudian yang ketiga, akhlaknya semakin memikat, akhlaknya makin mulia. Ramadan juga latihannya tuh. Contohnya apa, Bu? Bulan Ramadan suka membenjingkan orang nggak? Suka ngerumpiin orang nggak? Suka caci maki orang nggak? Enggak, karena tahu ilmunya kan. Puasa, lapar dahaga, masih mencaci maki orang, menzalimi orang lewat lidahnya, khawatir nggak dapat nanti manfaatnya. Saya ada kirim kulkas, nanti boleh diklik ya. Judulnya Air Mata di Malam Takbiran. Tapi nanti dibuka di kulkas saja. Klik, jangan lupa Anwar Zufri. Tapi jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa itu. Like and share. Kalau itu kita kupas semua nggak cukup. Kita sekarang ngomongin berkah Ramadan sampai akhir kehidupan kita. Semoga diberkahi Allah. Amin. Jadi satu, masih ingat nggak? Berkah kalau akidahnya makin kuat. Dua, ibadahnya semakin meningkat. Tiga, akhlaknya semakin memikat. Itu baru berkah. Ustadz, gimana kalau orang mengatakan berkah itu anugerah yang Allah berikan berlimpah ruah? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Berkah nggak itu? Jawabannya apa? Belum tentu ya. Nah, tapi boleh jadi ya. Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Anugerah kalau dia dapatkan dengan cara yang halalan thayyiban. Sebab ada ungkapan tuh, Ustadz, jangankan cari yang
Nah, jangankan cari yang halal, yang haram pun hari ini sudah susah. Akhirnya apa? Halal, haram, hantam katanya. Nah, gila min dalik. Kita halal, 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 gitu ya. Jadi ukurannya bukan di situ. Tapi seorang muslim boleh bercita-cita. Bercita-cita jadi orang kaya yang dermawan itu boleh tuh. Boleh banget. Tapi anugerah Allah itu terus terang ya, dibagikan sudah sesuai dengan ukurannya. Nah, ukurannya apa? Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kita boleh menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar dengan apa? Dengan cara yang terbaik. Ibu bapak sekalian, beda nggak antara usaha dan ikhtiar? Ada bedanya nggak? Usaha dan ikhtiar ada bedanya nggak? Coba direnungkan, dipikir-pikir tuh. Ada bedanya nggak Pak? Usaha dan ikhtiar ada bedanya nggak? Ada nggak kira-kira bedanya? Kalau usaha itu apa aja, halal, haram, hantam itu usaha. Anak sekolah pengen lulus ujian, nyontek dia, usaha itu. Dagang, timbangannya dikurangin tuh, itu usaha namanya. Ya, usaha juga itu, nipu usahanya. Ya kan? Nah, kalau ikhtiar itu jalan yang diridhoi Allah. Nah, ikhtiar dekat dengan iman. Itu bedanya. Jadi kalau ikhtiar halal, halal, halal. Banyak alhamdulillah. Sedikit pun alhamdulillah. Gitu kira-kira. Nah, ngomongin berkah di bulan Ramadan, ini memang kita diajarkan kunci-kuncinya. Supaya nanti selesai bulan Ramadan tinggal kita lanjutkan. Masih ingat ya? Berkah adalah segala apapun yang menjadikan kita lebih baik menurut kacamata agama. Jadi bukan kacamata manusia ya. Kalau kacamata manusia tuh relatif. Dia sukses loh. Padahal jalan suksesnya apa? Kita nggak ngerti. Ukuran sukses itu apa? Kalau dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran sukses apa? Bermanfaat bagi orang lain. Kan gitu ya? Khairunas anfa'uhum linas, itu baru sukses tuh. Kaya, medit, koret, pelit, apalagi. Itu nggak sukses, berat ancamannya nanti. Nah, semoga kita termasuk orang yang diberkahi Allah dengan banyak kebaikan. Amin ya robbal. Langsung kita masuk ambil ilmunya ya. Ramadan itu kan bulan berkah, syahrul mubarak. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan pun dibelenggu. Kan sudah sering kita dengar hadisnya itu ya. Nah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tapi Ustadz prakteknya kok enggak ya? Katanya setan dibelenggu, kok masih ada orang maksiat? Gimana tuh ngejelasinnya? Ngejelasinnya mudah. Ini orang yang tidak ada pengaruhnya puasa Ramadan. Tapi kalau ada orang terpengaruh dengan puasa Ramadan, pasti dia akan menahan diri. Itu yang dimaksud. Gerak setan itu dibatasi di bulan Ramadan karena suasana iman. Sehingga muncul rasa malu. Ada orang pura-pura puasa karena malu aja sama orang. Kelihatannya lapar, haus, padahal dia nggak puasa karena malu aja itu. Bahkan di bulan Ramadan ada teman-teman kita yang non muslim itu juga pura-pura puasa di kantornya aja, ya nggak? Karena ada rasa malu. Masa orang beriman, badan kekar, sehat walafiat kok nggak puasa? Apa kata Bang Haji? Terlalu. Ini ya. Jadi kita pingin dapat berkah yang lebih luas. Latihannya di bulan Ramadan. Supaya nanti dapat impian kita. Impiannya apa? Impiannya punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah dilatih di bulan Ramadan. Bahagia kalau rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Penghuni rumah tangga itu menjadi pintu surga. Suaminya soleh, istrinya solihah, anaknya soleh dan solihah. Ciri-cirinya
Bapak tahu ciri-ciri istri solihah? Kalau diperintah nurut, dinasehati manggut-manggut. Kalau malam rajin sholat tahajud, dengan tetangga nggak suka ribut, ya. Uang belanja pas-pasan tidak cemberut, ya kan? Ada lagi tambahannya? Ada tambahannya nggak? Naik motor nggak suka, sebab motornya sudah, tapi bersyukur saja dia. Itu satu cirinya. Ciri kedua, istri salihah itu mendoakan kebaikan kepada suaminya. Apalagi bulan Ramadan ya. Mohon maaf, ini para suami udah dapat THR belum? Udah dapat THR belum? Para istri bersabar, doain tuh. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa. Siapa yang bilang? Alhamdulillah dapat THR-nya ya. Apa tuh THR-nya? Dari Allah, berkah yang dibukakan Allah. Amin ya robbal alamin. Harus yakin. Nah, ini akan kita kupas nih. Yakin dengan anugerah Allah itu. Yakin banyak peristiwa yang terjadi kalau kita bertakwa. Ini akan kita kupas. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, jadi bahagia kalau rumah tangganya sakinah mawaddah, istrinya salihah, maka suami tenang gitu. Bahkan apa kata istri? Nggak apa-apa bang ya. Malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah. Walaupun uang belanja kurang bukan. Itu istri salihah tuh. Bapak-bapak pernah dapat ungkapan gitu nggak dari istri? Nggak apa-apa bang ya. Yang penting malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang susah. Alhamdulillah. Uang belanja kurang bukan. Nah. Sekarang udah tahu ilmunya, ya. Uang belanja kurang, minta tambah. Doain tuh berkah Ramadan insya Allah. Ini ciri istri salihah ya. 4. Ingat, 1, dia menegakkan sholat yang 5 waktu dengan baik dan benar. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Yang keempat, dia taat kepada suaminya sepanjang perintahnya baik dan benar. Tuh istri salihah tuh. Apa kata Rasulullah? Masuk surga lewat pintu manapun yang dia suka. Ibu-ibu ingat ya. 1, sholat dijaga yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. 4, taat pada suaminya. Maka dia akan jadi penghuni surga lewat pintu manapun yang dia suka. Kira-kira sudah dapat 4 ini belum bu? Udah punya 4 ini belum? Alhamdulillah. Maka suami pasti senang, bahagia. Alhamdulillah. Suami yang soleh gimana suami yang soleh? Suami yang soleh itu adalah yang bertanggung jawab lahiriah dan batiniah. Jadi cermin teladan. Kata-katanya bijak dan halus. Akidahnya lurus. Pribadinya bagus. Alhamdulillah dimudahkan cari. Alhamdulillah. Nih para suami ini waktu masih muda wajahnya tampan, tidak kalah dibandingkan Primus. Itu dulu ya. Alhamdulillah. Apa tambahannya? Suami jadi cermin teladan bagi keluarga. Kuat dia kesabarannya, ya. Suami yang soleh tidak suka marah-marah, ya kan? Ini wajah-wajah suami-suami soleh ini. Amin. Semoga anak-anaknya juga anak-anak yang soleh-solihah ya. Alhamdulillah. Doanya gimana tuh? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang baik, anak keturunan yang menenteramkan hati atau menjadi permata hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Semoga keluarga kita betul-betul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Nah, inilah gambaran sekilas. Ustadz, apa ini ilmunya nih hari ini biar berkah hidup kita? Yuk perhatikan. Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Yang pertama, kalau kita ingin diberkahi Allah atau Allah turunkan keberkahan, yang pertama perbanyak istighfar dan bertaubat. Ingat ya, di bulan Ramadan ini perbanyak istighfar dan bertaubat. Di luar Ramadan mungkin sulit, susah melakukannya. Gampang Ustaz, habis sholat astagfirullah wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Ya, itu habis sholat, itu waktu biasa itu. Yang dimaksud istighfar yang hebat itu ketika orang-orang tidur lelap. Nah, ini perhatikan nih, jangan lupa. Kapan waktunya? Di penghujung malam. Di penghujung malam sebelum kumandang azan subuh. Karena setiap malam kita makan sahur, maka bagi kita mudah. Jadi makan sahurnya, Bapak Ibu sekalian, makan sahurnya diakhirkan. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya bangun jam 3, paling lambat setengah 4. Walaupun tadi sudah tarawih dan witir, tambahkan namanya sholat sunnah mutlak. Kebutuhannya, hajat kita apa? Minta kepada Allah itu di penghujung malam sebelum makan sahur. Jam setengah 3 sampai jam 4 ya. Minimal 2 rakaat. Boleh 4 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sholat sukril wudu. Tapi tadi sudah witir, nggak usah witir lagi. Ada yang mengatakan qiyamul lail, boleh, silahkan. Apalagi nih masjid-masjid biasanya 10 malam hari terakhir ini buka untuk iktikaf. Cakep banget tuh. Ustadz, saya kan pekerjaannya siang harus keluar. Nggak apa-apa, izin sama istri, masuk ke masjid jelang azan isya, ya, niatkan iktikaf. Mabitnya di masjid, berzikir, banyak amalan-amalan di masjid. Besok pagi selesai sholat Isra 2 rakaat. Sholat Isra itu nilainya seperti haji dan umroh. Jadi sholat subuh di masjid, sahurnya juga di masjid ya, sampai sholat subuh. Kemudian sholat Isra 2 rakaat, kira-kira jamnya jam 6. Lewat sedikit boleh, baru keluar lagi untuk ikhtiar, ngojek atau apa, silakan sesuai dengan pekerjaannya. Nanti malam balik lagi. Ini 10 malam terakhir ini gunakan di masjid untuk banyak mohon pada Allah. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi istighfar ya, setelah selesai sholat sunnah mutlak istighfar berapa kali? Setelah hitungan 100 udah nggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya. Nah, itu hebat nih istighfar ini. Ada dalilnya nggak Ustadz? Ada dalilnya. Nanti boleh dibuka di Al-Quran ya. Pertama, dalilnya Quran surat 51 Al-Zariyat 17-18. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Itu waktu yang hebat itu. Itu dalil pertama. Jadi ketika sepertiga malam akhir kita istighfar mohon pada Allah, 3 doa dikabulkan. 1 yang minta ampunan, Allah ampuni dosanya. 2, yang punya persoalan Allah akan berikan solusi untuknya. Yakin mohon pada Allah. Lewat arah yang tak disangka-sangka, bahkan ada rezeki yang gak terduga. Kemudian yang ketiga, yang punya hajat dan kebutuhan mohonlah kepada Allah. Saya ulangi ya. Pertama, yang punya dosa minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang punya persoalan adukan kepada Allah agar Allah berikan solusi untuknya. Yang ketiga, yang punya hajat kebutuhan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepertiga malam akhir. Dalil kedua, kenapa kita perbanyak istighfar? Karena ada riwayat di Quran, suratnya surat Nuh, surat yang ke-71 ayatnya 10, 11, 12. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim.
Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, mohonlah ampun kalian kepada Allah yang Maha Pengampun. Niscaya akan diberikan 5 berkah. 1, turun hujan yang menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Tapi ini harus dilakukan istiqomah. Jangan datang sekali saja kepada Allah. Doa itu kita nggak tahu kapan dikabulkan Allah. Maka istiqomah kita lakukan. Ini latihannya di bulan Ramadan. Nanti pasca Ramadan lakukan. Tidak ada malam yang berlalu kecuali tahajud ditunaikan, istighfar dimohonkan pada Allah. Dalam diskusi, ya, Rasul mengatakan, ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Kenalilah Allah saat engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu saat dalam keadaan sempit. Maksudnya ketika kita sehat, ketika diberikan Allah kemudahan, ini ibadah jaga benar. Nanti waktu kita sulit, dalam keadaan terlilit, terhimpit, sakit gitu ya, akan ada pertolongan dari Allah. Yakin. Mungkin kita pernah merasakan tapi kita lupa. Nih kuncinya. Waktu kita lapang sehat, beri amalan yang maksimal. Ini dia waktunya. Lakukan yang terbaik. Istighfar, sholat tahajud, mohon pada Allah di penghujung malam sampai kumandang azan subuh. Oleh karena itu sunnahnya mengakhirkan sahur. Jangan jam 2 sahurnya. Kalau sahur jam 2 ngapain di situ? Itu dia. Yuk perhatikan ya, sahurnya diakhirkan. Ustaz, di Indonesia, di negeri kita ini kan ada kebiasaan. Apa itu? Sebelum azan subuh diisyaratkan waktu apa itu? Imsak ya. Itu kalau ada peringatan imsak masih boleh makan nggak? Itu justru waktu mengakhirkan sahur. Nah, artinya sebelum imsak makan udah selesai. Waktu imsak tutup dengan kurma. Imsak makan kurma tuh. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Jangan 1 baskom. 1, 3, 5, 7 boleh ya. Sunnahnya 1, 3, 5, 7. Itu waktunya itu imsak itu. Kemudian silahkan kalau ingin menambahkan minum. Minumnya apa? Minumnya apa? Air hangat gitu ya. Nah, silahkan. Baru ketika detik-detik azan subuh berkumandang, itulah awal puasa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, setengah menit sebelum azan subuh itu terakhir kita makan minum sahur. Jangan nunggu subuh pula baru minum, ya. Karena ada isyarat. Waktu imsak di negeri kita itu sampai azan subuh itu 10 menit. Jadi masih ada 9 menit untuk menikmati itu. Silakan makan kurma, yang ingin minum vitamin sambil diisi dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Mantap. Gimana kira-kira prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Katakan mudah gitu ya. Di bulan Ramadan, setelah itu tinggal dilanjutin. Ini kunci yang pertama ya. Jadi kalau ingin berkah perbanyak istighfar, jaga taubat. Tapi Bapak Ibu sekalian, namanya orang taubat itu harus benar-benar taubatan nasuha. Jangan taubat ucapan tapi perbuatan masih sama, alias STMJ. Apa STMJ? Apa Pak STMJ Pak? Itu suplemen, susu telur madu jahe itu mah suplemen. Saum terus, maksiat juga. Nah, itu STMJ itu. Saumnya benar, udah puasa udah benar, tapi masih maksiat juga. Maka doanya terhadang.
Ingat, hati-hati ya. Ini 10 hari terakhir nih, perbaiki nih. Kemarin sudah lewat, udahlah, lupakan. Yang kemarin sudah lewat. Hari ini milik kita. Kemarin telah berlalu, esok belum pasti. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi hari kita sebenarnya apa? Hari kita adalah hari ini. Ya Pak ya? Satu kuncinya apa? Istighfar dan bertobat. Yang kedua, kuncinya adalah sungguh-sungguh menguatkan iman dan takwa. Orang puasa tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang takwa itu adalah mereka yang mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu dan hanya mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu baru takwa itu. Tidak STMJ, saum terus maksiat juga jangan. Ya. Nah. S-nya banyak tuh, sholat terus maksiat juga. Ya, nah, jangan. Nah ini persoalan, berarti takwanya nggak lengkap. Kata Allah di Al-Quran, bagi orang yang bertakwa di dunia akan diberikan pertolongan. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ngalami masa sulit? Waktunya sudah sangat sempit, nggak ngerti nggak kemana melangkah, mesti bayar sekolah untuk anak-anak kita SPP-nya, atau dalam keadaan keluarga sakit nggak ngerti nggak kemana. Datang kepada saudara, saudara bilang nggak ada. Pernah ngalami nggak? Kita sangat membutuhkan pertolongan, orang yang kita harapin tuh nggak bisa nolong kita. Maaf ya bang, maaf ya dek, maaf ya om, maaf ya ustadz, gitu. Nggak ada ustadz, nggak ada dek, nggak ada om, nggak ada tante, nggak ada bibi dan lain-lain. Tapi di saat seperti itu datang pertolongan Allah, lihat mana? Yang nggak kita duga-duga tuh. Pernah ngalami nggak? Pernah nggak jujur? Dari orang yang nggak kita sangka. Kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya kita pernah mengukir takwa. Jadi yang kita buat sekarang ini, amalan kita, ini yang kita akan menuai hasilnya di saat genting, saat sulit. Orang bilang genting, tapi nggak mungkin sampai terpelanting. Nggak bakalan, karena Allah bersama kita. Nah itu dia takwa itu. Oleh karena itu, terus kuatkan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberi rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Karena pernah alami kan? Itulah cara Allah menolong kita. Waktu kita sulit, seolah kita tidak ngerti hendak kemana melangkah lagi. Kemudian Allah menjanjikan nih bagi orang yang takwa, bahagianya bukan cuma di dunia saja. Bahagianya sampai kapan? Sampai ke surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Makanya saya ingetin tuh Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ikrarnya dengan keluarga dibenerin tuh ikrarnya. Bapak-bapak pernah janji sama istri nggak? Wahai istriku, aku siap sehidup. Nah, itu yang benar tuh. Jangan salah ngomongnya ya. Wahai suamiku, aku siap sehidup. Jangan bilang semati, bohong. Wahai anakku, ayo kita sama-sama sehidup. Nah gitu kalimatnya. Wahai sahabatku sekalian, ya, mari kita sehidup sesurga. Jadi yang ngomong sehidup semati itu bohong tuh. Dulu pernah janji gitu nggak? Itu cuman syair, cuman lagu. Itu keliru itu. Siapa yang mengatakan kita sehidup sesurga? Yang ngatain siapa? Yang ngomong siapa? Saya mau nanya nih, yang bilang
mari kita hidup sesurga itu siapa? Yang bilang siapa? Siapa Bu? Pak Ustadz? Bukan. Yang ngomong Allah. Mana ayatnya? Perhatikan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Ayah ibunya, pasangan-pasangan hidupnya. Tuh suami istri itu waktu di dunia. Kemudian siapa lagi? Anak keturunannya. Kemudian malaikat di setiap pintu mengatakan kalimat cinta, menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atas kesabaranmu, engkau mendapatkan nikmat kesudahan setelah itu, yaitu menjadi ahli surga. Jadi yang ngomong hidup surga siapa? Allah. Nih sekarang waktunya manfaatkan Ramadan, terasa nikmat ibadahnya ya, Masya Allah. Ya, ingat kuatkan iman dan takwa kita. Ramadan inilah pintunya. Ingat tinggal 10 hari terakhir. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita diberkahi Allah? Yaitu beribadah sepenuhnya kepada Allah dengan cara berdoanya sungguh-sungguh kepada Allah. Mungkin selama ini doa kita ini asal-asalan. Doa kita mungkin belum lurus, belum benar, alias asal saja berdoanya. Padahal ada syaratnya agar doa itu terpenuhi. Penghalang-penghalangnya itu bebaskan. Apa contohnya? 1, makanannya harus halal, minumannya harus halal, yang dipakai harus halal, kemudian tidak istijal, tidak tergesa-gesa, dan baik sangka kepada Allah. Kita ini kadang-kadang minta itu seolah-olah nggak dikabulkan. Padahal orang beriman harus yakin semua doa yang baik pasti dikabulkan Allah. Tapi cara Allah mengabulkan doa itu nggak sesuai selera kita. Kita minta A, dikasihnya B. Ya, minta C, dikasihnya D sama Allah. Bahkan kita dialihkan dari musibah, beban penderitaan yang kita nggak mampu untuk memikulnya. Itu kadang-kadang nggak kita sadari itu. Itu cara Allah mengabulkan doa. Ya, mintanya 100.000, dikasih 1 juta sama Allah. Mau nggak? Alhamdulillah. Ya kan? Contohnya, apa 1 juta dimaksud? Sehat walafiat. Betul? Kemudahan, pertolongan, tambah ilmu, tambah kuat persaudaraan. Itu kan berkah yang Allah berikan. Cuman kita kadang-kadang lupa. Yang kita pikirin, yang kita minta aja. Coba pilih mana? Punya uang 100 juta, sakit-sakitan, sama punya uang pas-pasan sehat walafiat, pilih mana? Iya, pas-pasan sehat itu kan ya. Tahu nggak pas-pasan? Pas butuh. 100 juta belum tentu cukup buat berobat, kalau sakit habis itu. Iya kan? Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kita rahasia doa itu nggak paham. Padahal Allah sudah mengabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kita kurang sih tahajudnya. Betul? Duhanya berapa rakaat? 2, mintanya 100 juta. 2 rakaat minta 100 juta. Kata Bang Haji, terlalu. Coba dong lihat contoh Nabi. Duhanya berapa rakaat? 8 rakaat Nabi. Kalau kita ingin nambah boleh sampai 12 rakaat. Duhanya kadang-kadang lupa, mintanya banyak. Ya, nah ini dia Ramadan, momentum ini, manfaatkan tuh. Apalagi mohonnya nggak tepat tuh doanya. Kalau ditanya gimana urusan hari ini, saya mah tergantung yang di atas. Yang di atas apa? Kipas.
Sering nggak gitu keluar kalimatnya? Saya mah tergantung yang di atas apa genteng, atap, keliru. Saya mah tergantung Allah yang mengabulkan doa. Itu. Ini lafaznya lafaz tauhid itu, yakin kita gantungkan pada Allah. Nah, itu ilmunya tuh. Yakin doa kita dikabulkan Allah itu. Tapi harus kita penuhi hak Allah. Husnudon kepada Allah. Itu cara Allah mengabulkan doa. Kadang-kadang tidak langsung sesuai keinginan kita, diganti dengan yang lebih baik. Dulu pengennya dapatnya sama Rano Karno, tapi alhamdulillah ketemunya dengan Bang Agus. Alhamdulillah. Betul nggak? Pengennya dulu dengan siapa? Ida Royani, ketemunya Fatimah. Alhamdulillah. Itu Fatimah Az-Zahra itu. Nah, itu contohnya. Jadi kita mungkin kurang husnudon kepada Allah. Perbaiki cara kita berdoa. Di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita abaikan. Ini mohon maaf perlu saya menyampaikan kaitan dengan doa. Contohnya kapan yang orang kadang-kadang mengabaikan waktu berdoa? Waktu jelang kumandang azan maghrib. Ngabuburit. Ngabuburitnya di mana? Di taman kota, di pinggir jalan, alias cuci mata. Atau sibuk di dapur sampai azan maghrib lupa berdoa. Tuh ibu-ibu tuh. Paling di sini mah enggak. Ya. Ibu, Bapak sekalian, 10 menit, paling tidak 5 menit sebelum azan maghrib berkumandang berdoa. Itu waktu yang mustajabah, diaminkan oleh malaikat. Mahal itu waktu itu. Kita kadang-kadang sampai azan maghrib baru ingat, baru setelah Allahu Akbar baca doa Allahumma lakasumtu. Lewat sudah waktu mustajabahnya itu. Ya, perhatikan ya. Di penghujung malam setelah kita istighfar tadi, ketika kita sedang sujud, ya, sholat waktu sujud, terutama sujud terakhir, tapi di semua sujud boleh kita mohon pada Allah. Kalau doa itu doanya Nabi kita lafazkan. Kalau doa pribadi di hati aja mohon pada Allah. Kemudian di antara azan dan iqamah, azan sampai iqamah itu waktu mustajabah berdoa. Kemudian ketika ada turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an gitu ya. Ada yang punya ayam jago nggak di rumah? Kalau yang punya, boleh tuh. Ketika kokok ayam jantan sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, dia sedang melihat malaikat itu. Diaminkan doa kita waktu itu. Itu waktu yang bagus tuh. Tapi ketika dengar suara anjing menggonggong, kita berlindung kepada Allah. Dia sedang melihat setan. Ya Allah, aku berlindung dari segala macam keburukan. Itu ilmunya. Sama ketika kita tadi saya sebutkan jelang waktu berbuka puasa. Jangan lupa itu berdoa. Terus ketika berbuka puasa, doanya jangan lupa doa Nabi diamalkan. Ibu kalau berbuka doanya apa? Itu jangan lupa. Kan kita kadang-kadang cuma Allahumma lakasumtu ya. Itu doa sebelum berbuka. Ayo sama-sama baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu gitu ya. Sebenarnya doanya cuma sampai situ aja tuh, tapi karena disambung jadi doanya ulama. Itu dibaca, doa Nabi kok nggak dibaca? Itu dibaca sebelum berbuka kan ya. Nah, gimana cara baca doanya Nabi? Tadi ya, urut-urutannya 5 menit atau 10 menit sebelum azan berkumandang kita istighfar, sholawat Nabi, berdoa sesuai kebutuhan kita. Ya. Kemudian terdengar kumandang azan. Ya, terdengar kumandang azan. Saya nggak kasih contoh dulu ya. Sebenarnya ngopi itu nggak batal. Ketika puasa ngopi nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena ngopi ngobrolin perkara Islam. Itu nggak batal itu. Bagus malahan ngopi. Bukan ngopi beneran ya. Ngopi beneran nanti waktu azan maghrib. Jadi ketika azan berkumandang ya baca doa bismillah, minum, kemudian baca doa itu. Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus. Telah basah urat-urat dan semoga pahalanya ditetapkan oleh Allah. Kan kita nggak ngerti puasa kita seharian ngapain kita. Mungkin ada yang kurang. Mungkin istri ngomel-ngomel sama suami, alias kurang setoran. Oh enggak, dulu ya.
sekarang udah tahu ilmunya. Syukuri alhamdulillah. Karena ada ayatnya, makan minum tuh jangan berlebih-lebihan. Makan sekedarnya aja, nggak apa-apa. Ada nasi putih berikut. Alhamdulillah. Waktu berbuka tuh macam-macam di meja. Yang diminum apa waktu? Cuman sedikit kan? Air hangat paling kurma 1-2, ada kolak. Udah nggak mungkin dilahap semua. Itu ngajarkan kita supaya jadi orang yang tidak berlebih-lebihan. Supaya berbagi, supaya hemat gitu. Makanya uang belanja 1 juta sebulan cukup. Betul? Cukup nggak 1 juta sebulan? Satu juta berikut tambahannya ya. Alhamdulillah. Tapi kalau itu adanya sekian, nikmati saja. Alhamdulillah. Terus saya kalau mau keluar rumah, mau keluar rumah ngajar ya, istri saya bilang gitu, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang, tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa rendang. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, jadi berdoa kita perbaiki itu. Mungkin cara kita berdoa kurang benar. Mohon pada Allah, husnudzon kepada Allah. Ya, itu kunci yang keberapa? Ketiga. Supaya nggak lupa, pertama, jaga tobat, banyak istighfar. Yang kedua, kuatkan iman dan takwa kita. Buktiin kita hamba Allah yang bertakwa. Kita patuhi perintah Allah, tinggalkan larangannya. Ibadahnya dengan ilmu, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jangan STMJ, sholat terus maksiat juga. STMJ, saum terus maksiat juga jangan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan berdoa sungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci berkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, berkah kalau kita sungguh-sungguh berbakti pada orang tua. Mungkin doa kita terhadang karena kurang bakti kita sama orang tua. Kapan itu? Dulu mungkin kita pernah salah sama orang tua. Ustadz, orang tuanya sudah nggak ada Ustadz. Ayo jadi anak yang soleh. Karena dengan cara itu kita menebus kesalahan kita. Amal kebaikan orang tua yang baik lanjutkan, lestarikan. Kawan-kawan orang tua kita, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, sambung silaturahminya. Begitu caranya. Terus mendoakan orang tua. Ada rezeki nih, sisipkan sedekah untuk orang tua kita. Sedekah 10.000, niatkan, ya Allah aku sedekah 5.000 untuk orang tua yang sudah nggak ada. Emang adanya segitu. Niat itu besar. Innamal a'malu binniyah. Itu cara berkah itu. Kita kadang-kadang lupa. Nah, nanti nomor yang berikutnya khusus, nomor yang kelima tentang sedekah. Jadi bakti pada orang tua kita itu luar biasa. Kalau hari ini kita diberikan Allah kemudahan, pertolongan karena kita berbakti sama orang tua kita. Maka Allah mengatakan di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan pada kalian itu hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian berlaku ihsanlah pada orang tua kita. Hai manusia, hormatilah. Tidak saya lanjutkan syairnya karena sudah hafal ya. Ibumu baru ayahmu. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali kau durhaka pada orang tuamu, sekalipun kau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Coba itu. Maka kalau orang tua kita minta nih, orang tua yang masih hidup, masih punya orang tua sebagian, masih ada Pak? Ibu masih ada? Bapak? Mertua? Harus jadi anak yang soleh. Ini kalau masih punya orang tua, punya mertua, ini dia kesempatannya. Ya, Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang kita lakukan pada orang tua kita ini, yang orang tuanya masih hidup nih,
yang kita lakukan pada orang tua kita, itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Makin baik bakti kita pada orang tua kita, anak kita akan mencontoh yang sama, insya Allah. Maka jangan gampang ngomong kepada anak kita kalimat berlebihan. Barangkali bakti kita sama orang tua kita kurang. Tuh, tergantung kita itu. Yang kita buat itu yang kita dapat. Nomor yang keempat ya. Ini kuncinya ada 7 ini. Kemudian nomor yang kelima, khusus tentang sedekah ini. Tidak bisa diingkari, sedekah pintu berkah. Ustadz, gimana sedekah Ustadz? Terbatas Ustadz. Allah itu melihat niat kita. Ya, orang yang bertakwa itu bisa sedekah tiap hari. Bisa sedekah tiap hari, pasti bisa. Walaupun dengan cara yang terbatas. Ini ujian. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, itu orang yang berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Orang kaya sedekah 100.000, uangnya 1 juta dikocek, dia keluarkan 100.000, masih berapa? Masih 900.000, masih banyak nggak? Kita punya 10.000, kita keluarkan 1.000, sisanya berapa? Tinggal 9.000. Nilainya boleh jadi kita lebih besar. Karena apa? 9.000 itu kita perjuangkan untuk menghidupi kebutuhan kita. Nah, gitu. Orang yang punya uang 1 miliar, zakat malnya 2,5%, harus dia keluarkan 25 juta. Saya udah zakat Ustadz berapa? 10 juta. Kurang, uang ente 1 miliar, nggak punya utang lagi kok. Tuh bayangin, kita cuma punya uang 1 juta, kita keluarkan 100.000, 10% udah kita keluarkan tuh. Tuh luar biasanya. Jadi belum tentu. Ukurannya apa? Lillahi ta'ala. Maka membiasakan sedekah itu amalan ahli surga yang sudah terlihat di dunia. Pastikan Bapak Ibu sekalian nih, para suami subuh-subuh mau berangkat ke masjid, pastikan di kocek dia ada uang untuk dimasukkan ke kotak amal. Kan sudah sering dengar nasihatnya Syekh Ali Jabir ya. Nah, bukan soal jumlahnya, tapi kebiasaan baiknya atau mendawamkannya itu. Apalagi kita agendakan kebutuhannya sekian, tiap pagi 5.000 masukkan ke kotak amal. Mohon pada Allah, minta ganti yang terbaik pada Allah. Insya Allah diberikan sehat walafiat, pertolongan, kemudahan dan seterusnya. Minimal jangan hari berlalu setiap hari sedekah. Ustadz, benar-benar nggak ada nih Ustadz. Sedekah kan ada 5 cara. Bisa dengan harta, bisa dengan informasi atau ilmu, bisa dengan tenaga. Tuh, nyeberangi nenek-nenek ya. Jangan gadis-gadis diseberangi, apalagi dituntun. Nyeberangi nenek-nenek ya. Contohnya ini, nyingkirkan gangguan di jalan, ya kan? Itu kan tenaga itu. Sing-singan lengan baju, pakai tenaga, sedekah itu. Ustadz nggak bisa Ustadz, beri orang kemudahan. Apa yang buat dia mudah itu sedekah. Paling tidak yang kelima sedekah dengan doa. Jadi sedekah satu bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan kemudahan, bisa dengan doa. Pilih mana kita? Pilih mana? Insya Allah 5-5-nya ya. Alhamdulillah. Kan gitu. Nah, nanti buka Al-Qur'annya. Apa janji Allah? Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayat nomor 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan khawatir, tapi harus ikhlas. Jangan sebut-sebut kebaikan kita. Ente ini nggak tahu diri sudah ditolong, hilang pahalanya. Orang yang kita tolong Pak, kebaikannya itu belum tentu dia yang nolong kita. Allah berikan cara lain. Itu ujian. Orang yang kita tolong, jalan kita dapat keberkahan bukan lewat dia langsung. Itu tergantung Allah. Nah gitu ya, jadi jangan kecewa. Kalau sudah berbuat lupakan saja. Ya,
Jadi sedekah ini di bulan Ramadan digambarkan Rasulullah itu melebihi kecepatan angin yang berhembus. Saking Rasulullah sangat dermawan, semampu kita lah. Hari ini kita dipersiapkan untuk buka bersama. Itu yang mempersiapkan buka bersama, pahalanya luar biasa itu. Mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong buka kita pakai apa nanti? Alhamdulillah. Nggak apa-apa, bakwan berikut nasi padang. Alhamdulillah. Nah, jadi sedekah kunci yang keberapa? Yang ke-5 ya. Jangan lupa. Yang ke-6, Bapak Ibu sekalian, ingat ya. Jangan anggap enteng urusan silaturahmi. Itu silaturahmi itu membuka pintu-pintu keberkahan yang banyak. Kalau urusan kita baik kepada orang lain, maka jalan rezeki juga mudah. Betul nggak? Tapi kalau hubungan kita dengan orang lain buruk, gampang mutusin silaturahmi, mencelakai orang, menyakiti orang, berat. Kan sudah pernah saya ungkapkan kalimat begini, kalau sama orang itu, kebaikanmu untuk dirimu. Ya, jangan ingat-ingat yang sudah kau buat kepada saudaramu. Itu aja. Pasti itu. Tapi sekali kita mencederai orang, kadang-kadang susah untuk dikembalikan. Bak kata syair, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Betul nggak? Kalau hati sudah terlukai, sakitnya sampai di Masya Allah. Jadi silaturahmi perbaiki. Ustadz, saya merasa punya salah sama dia. Sekarang waktunya Ramadan, ayo perbaiki. Minta maaf kalau punya salah. Ustadz, saya udah minta maaf tapi dia nggak mau maafin. Sorry, tiada maaf bagimu, kata dia. Nggak apa-apa, terus berbuat yang baik. Kenapa? Hati manusia itu akan cair suatu ketika dengan doa kita, dengan salam yang kita ucapkan. Ustadz, saya udah ngucapin salam sama dia, assalamualaikum, tapi dia buang muka. Ambil mukanya. Maksudnya apa? Kita tetap senyum. Ini silaturahmi itu luar biasa loh. Kadang-kadang dengan keluarganya masih bertikai, tapi sama orang lain begitu mesra. Banyak nggak kita lihat tuh? Sama teman-teman yang orang jauh, baik banget, jor-joran dia kasih. Sama sokib yang jauh. Tapi sama keluarga, kerabat sendiri, begitu buruk perilakunya. Ini juga tidak tepat. Karena kata silaturahmi itu diawali dengan kalimat silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat yang pertama. Jadi perbaiki hubungan kekeluargaan dulu, baru dengan orang lain. Hari ini kita sedang melakukan apa ini? Di masjid namanya Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah kita mengaji, bertemu kawan-kawan, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya hafal nggak? Di Masjid Al-Falah ini kita mengaji, bertemu kawan-kawan, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya hafal? Insya Allah. Rizki luas, umur panjang, siapa yang tidak suka? Masya Allah. Kenapa demikian? Karena kita bersaudara. Ingat sehidup. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Maka hendaklah kalian mendamaikan ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Bertakwalah pada Allah agar kalian semua mendapat rahmat. Ayo bebaskan sekat hati. Yang punya persoalan dengan saudaranya, maafkan kesalahannya. Ustadz, udah terlalu sakit hatiku. Itu kata kita. Tapi kata Allah di Al-Quran apa? Bahkan orang yang menyakiti hati kita, itu sebelum dia minta maaf sudah kita maafkan. Bahkan kita berbuat baik kepada dia. Yang tahu ayat ini tunjuk tangan, hadiahnya umroh. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Saya bantu artinya ya.
Dan balasan sebuah perbuatan buruk, kezaliman adalah perlakuan yang sepadan atau setimpal. Tetapi bagi orang yang dizolimi kemudian dia memaafkan, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezoliman. Ada yang tahu tunjuk tangan surat apa, ayat berapa? Hadiahnya umroh. Quran surat Asy-Syura, surat 42 ayat 40. Jadi umrohnya nanti dulu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tiap hari bisa umroh. Percaya nggak? Percaya nggak? Gimana caranya? Sholat subuh di masjid, ya. Tunggu waktu syuruk, sholat isra 2 rakaat, nilainya seperti haji dan umroh. Jadi sholat subuhnya di masjid, bukan di rumah. Tunggu waktu syuruk, sholat isra 2 rakaat. Nah, dapatnya pahalanya seperti haji dan umroh. Sempurna. Mudah prakteknya. Ini yang bagi yang belum pernah. Tapi amalan ini harus diyakini ya, hadisnya sahih. Bahagia senang. Jangan terlalu gembira nanti salah ucap sama teman-teman. Alhamdulillah baru pulang umroh. Enggak usah. Umrohnya di mana? Di Masjid Al-Falah. Enggak usah. Nilai pahalanya seperti haji dan umroh. Sekarang kunci yang terakhir ya. Tadi kunci yang ke-6, silaturahmi, perbaiki hubungan kita persaudaraan dengan orang lain, khususnya keluarga. Jangan sampai kita menyimpan dendam kepada orang lain. Jangan. Jadilah pemaaf. Ingat pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, setiap hari bukanya makan apa? Buka puasa makan kurma. Cemilannya makanan ringan atau gorengan. Karena kita bersaudara, kesalahanmu pasti kumaafkan. Kata siapa? Kata Ustadz, betul itu. Baik. Sekarang kunci yang terakhir yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, barangkali kita kurang bisa memaknai yang namanya hijrah. Hijrahlah kunci berkah itu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan berikan pada dia apa? Rezeki yang luas dan banyak. Mungkin kita belum sungguh-sungguh berhijrah. Gimana Ustaz? Cintai sunnah Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya itu. Cintai sunnah Rasulullah itu, Allah akan berikan keberkahan. Ustaz, sudah hijrah Ustaz tapi masih begini. Ingat, niat kita sudah diganjar pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Nah, orang sering mengatakan apa? Zaman begini Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini ungkapan yang keliru. Pokoknya jangan mau kita terkontaminasi dengan yang haram. Itu ujian. Sekarang kita nikmati, tapi nanti akan jadi malapetaka bagi kehidupan kita. Ujian. Memang orang beriman itu diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedih, perih, berat, lelah, gelisah, enggak apa-apa, tahan. Kuatkan kesabaran itu. Enggak mungkin lulus hijrahnya tanpa kesabaran. Ibu-ibu juga gitu ya. Syukuri apa yang ada. Hari ini boncos bu, nggak ada setoran. Alhamdulillah masih ada garam. Pernah ngomong gitu nggak? Itu contohnya. Terus doakan kebaikan. Nah ini memang perlu kesabaran. Makanya dikatakan di Al-Quran, sabar itu luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Saya melihat wajah-wajah sabar hari ini. Sabar semuanya. Sabar nunggu apa? Alhamdulillah. Tapi sabarnya jangan cuma di masjid. Bawa dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
sabar itu luas tanpa batas. Cuman kita nggak batasi aja. Sorry, sabarku udah habis. Itu yang kadang-kadang keliru. Kunci surga pun lewat sabar. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu. Jadi 7 kunci ini kalau kita amalkan dalam kehidupan, Allah akan memberkahi kita. Supaya nggak lupa. 1. Istighfar dan bertobat kepada Allah. 2. Kuatkan iman dan takwa. 3. Sungguh-sungguh dalam berdoa pada Allah. Yang keempat, bakti terbaik kepada orang tua. Kelima, kuatkan perbaiki silaturahmi. 6. Sedekah boleh, jangan lupa. Ketujuh, hijrah di jalan Allah. Ini kira-kira 7 kunci ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Ya? Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Nah, inilah kajian kita hari ini. Nah, saya ingin menitipkan pesan Bapak Ibu sekalian. Ini kan tinggal 10 hari. Ya. Sebenarnya udah saya upload di YouTube, nanti boleh diklik. Kuliah subuh tadi pagi saya di Masjid Al-Mutakin Tebet. Amalan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Tapi saya ulangilah hari ini. Nanti kalau kurang jelas buka lagi di YouTube ya. Anwar Zufri. Banyak sana. Tema-tema dekat dengan Ramadan. 1, Bapak Ibu sekalian, ingat amalan kita ya. Berkhalwat kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Sedikit tidur, banyak minta ampun pada Allah. Ya. Lewat cara apa? Iktikaf boleh bagi bapak-bapak. Kalau nggak sempat iktikaf di rumah boleh. Pokoknya malam itu banyak istighfar mohon pada Allah. Sungguh-sungguh menghambakan diri, banyak baca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, ingat baca Al-Qur'an. Semampunya baca Al-Qur'an. Boleh bikin target. Ustadz saya bacanya terbata-bata, nggak apa-apa, semampunya. Ustadz apalanya cuma Qul Falak Anas sudah baca, nggak apa-apa. Pendek kata banyak diulang-ulang itu. 1 huruf kali 10 kebaikan. Sekarang udah hari ke-20. Ustaz udah 20 juz. Alhamdulillah ya. Ada yang sudah sekali khatam. Tapi yang belum nggak apa-apa. Terus baca aja pokoknya. Habiskan waktu buat baca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya. 2. Ya. 1 tadi banyak istighfar bertobat ya. Kedua tilawah Al-Quran. Yang ketiga tetap ya usahakan sedekah. Jangan sampai nggak sedekah semampunya. Terutama nanti di penghujung pastikan kita membayar zakat fitrah. Khusus zakat fitrah saya wasiatkan, saya sampaikan ibu-ibu bapak sekalian, zakat fitrahnya jangan pakai uang. Pakai beras yang kita makan. 3,5 kilo. 3,5 liter mau dibuat 4 liter juga nggak apa-apa. 3,5 liter mau dibuat 4 liter juga nggak apa-apa. Ya, beras yang terbaik. Jangan pakai uang. Karena itu contoh Rasulullah. Boleh kita berikan langsung kepada fakir miskin, boleh ke amil panitia zakat fitrah di masjid. Jangan bawa uang. Kalau mau uang itu zakat malnya. Pastikan beras yang kita keluarkan, karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah pakai gandum, pakai kurma, ya. Tidak pakai dinar, tidak pakai dirham. Itu ya. Kemudian amalan yang keempat, tumbuhkan sikap peduli. Pokoknya di bulan Ramadan ini selagi kita bisa nolong orang, tolong orang. Kesempatan berbuat baik lah. Nih, gunakan itu. 4 kunci itu. Kalau kita lakukan sungguh-sungguh, maka insya Allah puasa kita sukses. Amin. Tetapi jangan lupa lidahnya dijaga. Jangan sampai mendustakan diri, membohongi orang, nipu orang, mencaci maki orang, menggibahi orang. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Sekalipun kita dicederai orang, disakiti orang, jangan kita balas dengan ucapan-ucapan yang buruk, tapi ucapkan ucapan kalimat yang baik. Insya Allah dengan itu kita akan bisa mendapatkan keutamaan dan Lailatul Qadar dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak nih, ini malam ganjil. Kalau malam ini nggak bisa itikaf, malam 23, nggak bisa lagi malam 25, 27, 29. Lebih bagus setiap malam, kalau bisa 10 malam terakhir ini. Tapi paling tidak malam-malam ganjil usahakan itikaf di masjid. Di masjid pasti nyiapin sahur. Kalau nggak sahur ya
Bagaimana caranya? Minimal jangan sampai 10 hari lewat nggak sempat iktikaf di masjid. Siapa tahu doa itu yang kita butuhkan dikabulkan Allah.